Video Amin Rais tengah menunggu untuk berjabat tangan dengan Prabowo Subianto viral di media sosial. Dalam video yang beredar di media sosial, Amin Rais terlihat tengah berdiri di antara barisan pengawal. Dalam tayangan selanjutnya, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto terlihat turun dari mobil mewah yang ditumpanginya. Amin Rais yang terlihat sudah menunggu di depan mobil terlihat langsung mengulurkan tangannya. Prabowo pun terlihat terkejut melihat kehadiran Amin Rais. Tangan Amin Rais yang sebelumnya hendak digeser sejumlah pengawal akhirnya disambut Prabowo. Dalam kesempatan itu Amin Rais menyampaikan pesan kepada Prabowo, namun tidak terdengar jelas dalam rekaman kamera. Dalam video tersebut terlihat Amin Rais menyalami Prabowo dengan kedua tangan. Berulang kali tangan Prabowo digoyang sebelum akhirnya terlepas. Selanjutnya, Prabowo terlihat tidak menggubris pesan yang disampaikan Amin Rais. Capres yang unggul dalam hitung cepat Pilpres 2024 itu terlihat melanjutkan langkahnya. Sementara Amin Rais terlihat tenggelam tertutup sejumlah pengawal yang mendampingi Prabowo. Video Amin Rais itu satu diantaranya diunggah akun X, @partaisokmed pada Senin, 4 Maret 2024. Hadir bersama kita juga Bapak Reformasi, Bapak Amin Rais yang bersama kita di sini. Semoga beliau diberikan kesehatan dan terus ikut saat subuh dan zuhur. Menjelang subuh, setelah subuh, menjelang subuh, setelah duhur, bukan dalam adzan atau qomat, itu haram. Jadi kita perlu gandengkan bahwa hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu tetap itu sudah baku. Tapi untuk berjuang ini kita mengajak bangsa Indonesia khususnya umat Islam dengan hayya 'alal jihad. Kalau jihad sudah menembus hati kita, maka kita insya Allah dengan enteng, ya, tidak takut mati, tidak takut bui, sudah enteng sekali, ya. Yang kita hadapi ini kan laporkan kepada teman polisi, para intel yang di sini, laporkan kepada Jokowi di Kartopuran. Kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar people power. Ya, kemudian minta, please Mr. Jokowi, stand down. You are not functioning as a good president. Ya. Apa tanggapannya, Mas? Sepi, acaranya sepi. Kalau gitu, kalau Mas Gibran bilang sepi, maksudnya bilang nggak usah, nggak ada apa-apanya gitu ya? Ya, warga tidak perlu takut. Aku sempat lihat sekilas Mas Gibran bilang gini, silakan kalau berani gitu. Berani apa? Ngacak-ngacak. Ya silakan. Tugas kami kan mengamankan situasi. Kalau ada yang mengancam, pengen ini, pengen itu, ya kami gerak. Intinya jangan takut ya dengan ancaman-ancaman kayak gitu. Ya tapi yang saya lihat selama ini people power-nya tertib dan kondusif dan sepi juga. Emang ada people power tertib dan kondusif? Ya people-nya cuma segitu, Mbak. Cuma sedikit. Pemilu 2024 kembali digelar hari ini Selasa 19 Maret di depan gedung DPR. Kali ini demo dipimpin oleh mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Sirajuddin Samsyuddin alias Din Samsyuddin. Pihaknya menggugat hasil pemilu curang hingga mendesak Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Kompas.com pada hari ini. Terlihat Din Samsyuddin hadir di tengah massa bersama dengan mantan Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus
Majen TNI Purnawirawan Sunarko. Selain itu, aksi unjuk rasa turut dihadiri oleh kelompok massa yang tergabung dalam Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat atau GPKR. Terpantau massa membawa sejumlah poster, salah satu spanduk besar yang dibawa bertuliskan "Tangkap dan Adili Presiden Jokowi". Selain itu terlihat pula poster bertuliskan "Dukung hak angket DPR RI, maksulkan Jokowi". Proses penyelenggaraan pemilu dan pilpres yang akhirnya kami simpulkan telah mengalami kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Kami menolak pilpres curang. Hubungan kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri, ya, untuk kepentingan dia dan keluarganya. Kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah. Intinya lebih mudah menjalin hubungan dengan Prabowo daripada dengan Jokowi. Yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan Pak Jokowi, itu aja kesimpulannya. Kalau ada istilah bahwa pemilu sekarang ini brutal, Bang, saya mau bilang, ya, sekarang ini baru ada sekjen brutal. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Baru kali ada sekjen brutal, Bang. Sekjen PDI Perjuangan brutal sekali, Bang. Karena menggunakan data hoax semua untuk argumentasinya pada forum-forum resmi, Bang. Tetapi kalau buat saya, PDI Perjuangan ini tahun 2024 ini harus jadi evaluasi total, bukan cuma keluar tapi ke dalam. Ke dalam. Ya, Mas Hasto ini kan evaluasinya keluar terus. Sesungguhnya beliau mengeluarkan beberapa pernyataan yang sesungguhnya adalah hoax. Jadi sangat memprihatinkan bahwa seorang sekjen partai besar yang melayani partai besar, yang memberikan masukan kepada seorang tokoh ya politik yang sangat penting yang bernama Ibu Megawati. Kalau saran-sarannya, analisanya didasarkan kepada data-data palsu alias hoax, Bang.